Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan nikmat mata yang sekarang masih terjaga untuk melihat hal-hal kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat tangan yang mampu untuk berbuat kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi umatnya. Kita masih terus bersyukur kepada Allah karena kita masih memiliki kaki yang masih kuat berdiri di hadapan Allah dan menyembah Allah, dan kemudian kita bersujud di hadapan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan semua nikmat apa yang ada dalam diri kita, terutama tubuh ini, akan sia-sia belaka, akan hancur seketika karena kita tidak mampu oleh sebuah tubuh, sebuah organ tubuh yang tidak mampu kita jaga, yaitu lisan. Apabila diri kita tidak mampu menjaga lisan kita, tangan kita yang tidak tahu apa-apa karena mulut kita yang membuat zalim, tangan ini ikut juga masuk ke dalam api neraka. Kaki ini yang tidak tahu apa-apa karena mulut dan lisan kita yang jahat pada tetangga kita akan ikut juga terjerumus ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita limpahkan kepada kekasih Allah, Habibullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Akhir-akhir ini kita menyaksikan dunia ini begitu gaduh, begitu ramai, begitu sangat berisik sekali. Baik kehidupan yang nyata seperti ini, begitu juga kita menyaksikan kehidupan kita di dunia yang lain, yaitu dunia maya. Suka tidak suka, kehidupan kita ini dari anak-anak hingga dewasa, 6 jam satu hari itu pasti melihat yang namanya dunia maya. Medsos, di sana ada Facebook, ada Instagram, Line, Twitter, dan seterusnya. 6 jam satu hari kita melototin itu yang namanya smartphone. Dan itu pasti, menurut penelitian, setiap diri kita 6 jam itu hidup di dalam tatapan mata kita di depan handphone. Di dalam handphone tersebut, di dalam smartphone tersebut, di dalam dunia maya yang kita buka setiap hari itu, banyak sekali hal-hal yang sangat berisik oleh kita. Dan minimal satu hari kita membuat satu konten status. Satu konten status bisa video, bisa kata-kata, bisa apapun itu status itu. Kemudian status itu dikomentari oleh orang lain. Yang membuat status tidak sadar seakan-akan dia hanya membicarakan dirinya sendiri, membuat video keluarganya, siapapun itu, kemudian dia unggah dan hanya merasa bahwa untuk dirinya sendiri. Padahal ketika itu diupload, ketika itu dinaikkan, maka seluruh dunia akan melihat status kita yang ada sekarang.
Ada bapak-bapak berantem dengan istrinya, dinaikkan status. Ada ibu-ibu yang kekurangan uang karena diberikan suaminya, dinaikkan status. Ada anak muda, anak kecil, semuanya status. Begitu berisiknya hidup di dunia masyarakat. Apa yang kita lakukan? Ada yang komentarnya baik, ada yang komentarnya mencibir, ada yang komentarnya marah-marah, membenci, bahkan menyerang status tersebut. Maka terjadilah masalah-masalah yang sangat luar biasa. Ada suami istri bercerai disebabkan karena status. Ada persaudaraan hancur lebur karena status. Ada saudara-saudara kita juga berantakan dan beradu domba karena status-status itu yang tidak jelas adanya. Apa yang harus kita lakukan? Begitu banyak memang mubalik mengatakan bahwa mulut kita harus kita jaga, tapi kita tidak pernah mubalik mengatakan bagaimana menggunakan medsos, kecerdasan kita untuk menggunakan medsos. Ini sangat penting sekali. Negara ini, Indonesia, begitu ramai. Kalaulah medsos itu ramai, berarti kita sudah menjelang pemilu. Sudahlah muncul foto-foto calon, sudahlah muncul segala macam dari sana sini, kemudian dikomentari sana sini. Apa yang terjadi? Komentar kita, mulut kita, argumen kita akan menyakiti sesama. Ini yang terjadi, yang sering terjadi di dunia kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut." Apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang benar atau diam. Rasulullah SAW memberikan dua pilihan kepada kita. Kita melakukan bicara baik dari mulut, jempol kita, tangan kita, apapun yang tertera dan tertulis itu adalah sebuah pembicaraan. Pilihannya kita dua. Kita bicara baik atau kita diam. Kadang bicara itu kesannya baik untuk diri sendiri, tapi bicara itu kadang-kadang kalau lama bicara, membuat pembicaraan lama, akan tergelincir pada kesalahan-kesalahan dirinya sendiri. Karena ketika kita bicara, ada penumpang gelap di mulut kita, yaitu iblis. Jikalau kita berbicara, kemudian kita bicara seakan-akan itu benar, belum tentu ditanggapin benar kepada orang lain. Apa yang merasa kita benar, yang kita cantumkan, yang kita bicarakan, itu belum tentu benar menurut orang lain. Karena setiap orang memiliki persepsinya masing-masing. Apa yang kita ucapkan pasti ditanggapi dengan persepsi yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada tanggapannya yang cemburu, ada yang tanggapan yang marah, ada tanggapan segala macam persepsi akan muncul. Ekspresi dari sebuah persepsi ini macam-macam. Ada yang biasa saja, ada yang dendam. Dan ini yang terjadi. Kalaulah kita memilih pembicaraan diam, kemungkinan juga akan tergelincir kepada pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar juga. Maka yang terbaik adalah pilihan yang kedua, falyasmut, diam. Di dalam bahasa Arab ada dua kosakata yasmut. Yasmut itu kosakatanya dari soma, yasmut, diam, puasa. Kemudian ada yaskut. Yaskut itu juga diam, tapi sakata. Yasmut itu maknanya diam tetapi lillahi ta'ala, karena ada maksud kerelaan hati, niatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yaskut, diam, itu hanya diam biasa. Maka di dalam hadis ini kita disuruh yasmut, artinya diam karena Allah. Begitu juga Yakub alaihi salam.
mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Tapi Nabi Allah tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Beliau curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ali bin Abi Thalib mengalami penderitaan sedemikian hebatnya, tapi beliau tidak menceritakan kepada siapapun. Beliau ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu para waliullah, para nabi, para sahabat Rasulullah, penderitaan yang sangat luar biasa dalam perjuangannya. Beliau tidak menceritakan kepada siapapun. Dia hanya mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan hari ini, mulut kita, hati kita, segala macam tubuh yang ada di dalam diri kita ini, kita curahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalaulah kita mencurahkan seluruh isi hati kita kepada manusia, belum tentu manusia itu bisa menjaga rahasia kita. Apapun yang kita ungkapkan kepada manusia, pasti ada persepsi dan akan disebarluaskan, itu pasti. Tetapi kalau kita seluruh rahasia kita, gundah gulana kita, masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah apapun yang kita hadapi, jika kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua permasalahan itu akan selesai. Diamlah, sujudlah bersama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.